Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrian 70, dan di video kali ini kita akan membahas tentang alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video. Mungkin kalian sudah banyak juga mendapatkan referensi dari yang lainnya, tapi insya Allah ada sesuatu yang berbeda yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan seperti apa pembahasannya, langsung saja kita kumpulkan semangat dan Nah, baik teman-teman semua, jadi di pembahasan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan pada opening tadi, bahwa kita akan membahas alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video. Yang pastinya kalian sudah tahu, entah itu menggunakan smartphone ataupun kamera profesional untuk membuat sebuah video. Tapi ada beberapa hal yang sangat berkaitan banget gitu dengan pembuatan video ini. Tidak hanya alat perekam video tadi gitu ya, entah itu smartphone ataupun kamera. Ternyata ada elemen-elemen lain atau alat-alat lain yang akan sangat mendukung dan sangat krusial gitu posisinya dalam sebuah bingkai proses pembuatan video. Nah, yang pertama, kalian sudah tahu bahwa untuk membuat sebuah video itu kita membutuhkan alat perekam video, entah itu HP, smartphone ataupun kamera. Nah, nanti turunan dari smartphone atau kamera ini itu ada lagi gitu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau smartphone itu kita sangat praktis gitu ya, dengan spesifikasi yang sudah ditawarkan oleh smartphone di zaman saat ini gitu, itu sudah sangat-sangat canggih gitu. Tapi mungkin ada beberapa kekurangan juga yang dimiliki oleh smartphone, dan kita tidak akan bahas jauh banget gitu ya tentang spesifikasi antara handphone dan kamera gitu, kamera profesional. Karena di sini kita cuman fokus ke alat-alat apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian punya smartphone ya silakan saja dengan smartphone-nya. Kalau kalian punya kamera ya silakan juga dengan kameranya. Nah, jadi kalau smartphone tadi itu mungkin yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana cara untuk menguasai spesifikasi daripada kamera handphone tersebut untuk bisa memaksimalkan kualitasnya gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah smartphone meskipun gitu ya cukup praktis gitu, mungkin ada beberapa kekurangan, di antaranya resolusi yang ditawarkan oleh handphone itu memang cukup berbeda gitu dengan apa yang diberikan oleh kamera profesional. Nah, di kesempatan kali ini saya mungkin akan lebih berat pembahasannya ke kamera profesional atau kamera beneran gitu ya untuk membuat sebuah video. Nah, kalau smartphone ya mungkin cukup sampai di situ, tapi kalau kamera kalian mungkin akan membutuhkan turunan-turunan yang saya sebutkan tadi. Nah, turunan dari kamera ini, setelah kita punya kamera, itu kan kita harus punya memory card juga. Dengan adanya pembahasan ini, mudah-mudahan nanti kalian tidak terjebak pada kerugian-kerugian yang mungkin menurutku itu cukup krusial gitu. Kenapa? Karena mungkin dari segi waktu, kalau kalian tidak memahami poin-poin yang akan kita bahas ini, itu bisa merugikan kalian dari segi waktu dan mungkin juga dari segi materinya juga gitu. Dari segi waktu, mungkin kalau kalian tidak tahu poin-poin yang akan kita bahas ini atau yang sedang kita bahas ini, itu mungkin kalian akan harus melakukan experience lagi gitu ya, mencari, mencoba lagi, mengulang-ulang lagi, hingga akhirnya ya mungkin bisa jadi ada yang jenuh dan akhirnya berhenti dan tidak semangat lagi membuat video. Nah, dengan adanya poin-poin ini mungkin kalian bisa memperhatikan lebih baik lagi gitu dan lebih tertata gitu ya, sehingga akhirnya waktu yang kalian gunakan itu tidak banyak terbuang, karena poin-poin yang kesalahan-kesalahan yang mestinya tidak perlu dilakukan itu kalian sudah tahu lebih awal dengan adanya tips-tips atau pembahasan kita kali ini. Nah, jadi yang sering terjadi itu adalah banyak yang sudah beli kamera tapi tidak memahami bahwa ada memory card tertentu yang harus kita pakai gitu untuk merekam sebuah video. Kadang kalau salah memilih memory card itu tidak support gitu dengan resolusi kameranya gitu. Nah, ini kita tidak bahas terlalu jauh ya, tapi intinya kalian harus tahu dulu ketika punya kamera dan mau beli memory card, itu kalian harus memperhatikan spek daripada memory cardnya, apakah support atau tidak dengan resolusi yang ditawarkan oleh kamera tersebut. Sehingga nantinya ketika membeli ya kalian tidak harus beli ulang karena salah beli memory card. Kan sayang juga kalau memory card itu harganya kan paling minimal biasanya 100.000 atau 200.000. Nah, ketika dibeli ternyata tidak support kan sayang juga ya uangnya gitu. Dan dengan mengetahui hal ini ya kalian bisa jadi lebih prepare gitu kan, dan bisa menjaga agar materi dan waktu kalian tidak terbuang tentunya dengan sia-sia. Dan selain memory card ya, kalian juga akan perlu dengan yang namanya alat perekam suara gitu. Nah, kalau kalian mengandalkan dengan alat perekam bawaan daripada kameranya, mungkin itu akan kurang maksimal karena tangkapan dari kamera, tangkapan suara gitu ya, perekam audio daripada kamera itu sendiri bawaannya itu ya kurang maksimal. Nah, misal kalau kalian mau merekam suara itu kalian dengan kamera itu kalian tidak akan bisa mendapatkan fokus suara seperti yang saat ini saya berikan, karena ini memang beda saluran ya. Ini bukan input daripada kameranya gitu. Ini khusus
tools memang yang sudah saya siapkan untuk merekam audio, yaitu mic dari Maono PD100. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa turunan atau yang berkaitan dengan kamera secara langsung gitu ya. Kemudian tambahan-tambahan kecil lainnya, misalnya nanti ya kalau kalian mau lebih benar-benar profesional atau lebih proper gitu untuk hasil videonya, kalian juga nanti akan butuh yang namanya ND filter, atau bagaimana menjaga agar cahaya yang masuk ke kamera itu bisa kita batasi meskipun settingan dari kamera kita itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi gitu ya. Nah, nanti mungkin pembahasan ND filter itu bisa kalian coba lihat di channel lain, dan atau mungkin akan saya buat juga nanti di next video gitu. Dan alat berikutnya yang dibutuhkan adalah laptop. Nah, anggapannya nih, ketika kita sudah memenuhi standar daripada kamera, lalu kemudian kita sudah mengambil video gitu, mengambil footage, lalu kemudian kita akan bawa ke proses editing. Ya sudah pasti kita membutuhkan yang namanya PC ataupun laptop ataupun mungkin di handphone juga. Otomatis kita membutuhkan kalau untuk kamera ya otomatis kita akan bawa ke PC gitu ataupun ke laptop gitu ya untuk kita edit di sana. Maka kita membutuhkan spek yang support untuk bisa melakukan editing yang baik. Nah, jadi laptopnya juga harus support. Jadi kalau speknya agak di bawah ataupun tidak support, itu akan sangat mengganggu proses editing kita, karena pasti kalau tidak support ya akan lemot gitu ya, lama gitu prosesnya. Dan itu akan membuat mood kita pada saat editing itu ya akan menurun gitu. Nah, makanya laptop juga harus punya. Makanya support dari peralatan yang satu ini, yakni PC atau laptop itu, media untuk editingnya itu sangat-sangat penting juga gitu. Makanya tidak bisa hanya kamera dan jepret selesai, itu nggak bisa ya. Nah, setelah itu selain kamera dan segala bawaannya, kemudian laptop atau PC untuk mengedit, kita juga butuh yang namanya software editing yang bagus juga gitu ya. Dan saat ini sudah sangat banyak software editing yang ditawarkan gitu, dan salah satu yang paling sering atau paling banyak kita jumpai orang-orang menggunakannya yaitu CapCut gitu ya, ataupun di handphone juga ada KineMaster gitu kan, atau juga ada Filmora ataupun juga Premiere Pro yang paling mungkin proper untuk sebuah pembuatan atau editing konten yang lebih profesional. Nah, tapi apapun itu, yang penting kalian harus punya software editing video yang mungkin kalian nyaman gitu ya, dan kalian bisa experience sendiri kira-kira mana yang lebih cocok dengan kalian. Sebelum kalian mungkin memiliki software editing yang benar-benar original gitu ya, mungkin kalian bisa mencoba dulu punya teman kalian gitu. Kalau memang tidak mau pakai yang KW gitu ya silakan saja kalian coba software editing teman kalian yang benar-benar original gitu. Nah, baru setelah cocok mungkin kalian rasa, baru silakan beli yang originalnya langsung gitu. Dan itu akan membuat file video kalian itu akan lebih aman gitu ketika kalian nanti dalam proses editing maupun kedepannya nantinya ya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah backup file daripada semua file-file yang sudah kalian input gitu. Jadi footage kalian itu harus kalian amankan di backup file tadi. Misal kalian harus taruh atau harus punya hard disk yang mumpuni juga gitu. Nah, minimal mungkin hard disk yang 500 GB gitu ya, itu udah minimal banget. Tapi kalau memang kalian projectnya ya project yang videonya sifatnya singkat gitu, misal untuk shorts gitu ya, atau untuk konten TikTok yang videonya durasinya cukup pendek, ya mungkin tidak harus yang 500 GB. Silahkan saja pilih, sesuaikan dengan kebutuhan pembuatan video kalian. Tapi backup file itu harus ada. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalian akan membutuhkannya, atau project yang berkaitan dengan orang lain, yang mana orang lain itu akan membutuhkannya, kalian bisa berikan lagi filenya gitu ya. Nah, itu harus punya backup file, dan itu sangat penting. Dan project-project kalian yang sudah selesai kalian buat, yang sudah kalian ekspor, yang sudah jadi gitu ya, itu bisa kalian taruh di tempat tersebut juga gitu, di backup file tersebut. Lalu yang terakhir adalah setelah kalian punya hasil video, jangan lupa untuk senantiasa melakukan evaluasi. Dan yang sering saya lakukan nih ketika saya sudah membuat sebuah project video yang sudah saya ekspor gitu, yang sudah saya upload bahkan umpamanya di YouTube, itu kadang-kadang saya harus lihat-lihat ulang gitu, tapi bukan di YouTube-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih lihat langsung di YouTube-nya biar nambah views gitu ya. Tapi intinya adalah kalian harus sering lihat ulang gitu video yang sudah kalian buat, karena dengan kalian sering melihat itu, kalian akan menemukan celah kekurangan-kekurangan yang apa sih yang masih kurang, apa sih yang masih perlu ditambah gitu kan. Oh, ini nih bagian lightingnya mungkin kurang kesorot, atau mungkin dari setup studionya gitu, backgroundnya, kemudian mungkin dari segi suaranya ini masih kurang maksimal. Nah, poin-poin itu yang akan kalian bisa rasakan ketika menonton ulang atau mengevaluasi video-video kalian yang sudah ada, atau bisa juga tanyakan kepada orang-orang
lain gitu ya yang menonton video kalian, mungkin keluarga kalian, teman-teman kalian gitu. Tapi nanyanya jangan sambil disodorin makanan atau disodorin snack gitu ya. Nanti bagus semua lagi hasil videonya. Baik teman-teman semua, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada kalian semua. Jadi perhatikan baik-baik bahwa langkah-langkah tadi atau poin-poin tadi itu sangat penting untuk bisa kalian penuhi dalam proses pembuatan video. Dan hati-hati terjebak dalam waktu atau pemilihan yang tidak tepat gitu, karena itu akan memberikan kita kerugian secara waktu dan materi. Seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga di-share kepada teman-teman kalian semua yang mungkin juga baru pengen bikin konten-konten video gitu ya, dan bisa jadi video ini menjadi referensi buat mereka. Dan demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.